Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karat biji, insya Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku, maka insya Allah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata kan insya Allah. Pendeta ini sedang berkhutbah dalam gereja dan mengucapkan insya Allah dengan bibir yang manyun-manyun, seolah-olah itu meledek umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwah fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber dan seluruh yang menonton channel ini. Dan untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Baik, kali ini kita akan melanjutkan konten dakwah kita. Ini ada seorang pendeta ya. Dia berkhutbah di dalam gereja di depan para jemaat umat Kristen ya, Kristen, dan dia mengucapkan berkali-kali kalimat insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat insya Allah ini adalah kalimat yang selalu diucapkan oleh umat Islam. Kalimat yang selalu diucapkan oleh umat Islam, bukan umat Kristen. Nah, tahukah mereka bahwa kalimat insya Allah itu adalah jika Allah menghendaki? Menurut pendeta ini bahwa kalimat insya Allah tidak tertulis dalam Bible, ya, kitab mereka. Baik, mari kita saksikan sama-sama di mana video ini Pak Pendeta seakan-akan mengucapkan lafaz insya Allah di gereja dan dia sedang berkhutbah. Baik, mari kita dengar sama-sama. Nanti saya komentari. My God is not an insya Allah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karat biji, insya Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku, maka insya Allah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata kan insya Allah. Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan. Berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkannya putih salju. Dia adalah Allah yang senantiasa memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Kita pulang dari tempat ini, kita punya kepastian. Kita tidak berkata, ya mudah-mudahan rumah tangga saya dipulihkan. Ya mudah-mudahan suami saya dijamah Tuhan. Ya mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan. Tapi kita keluar dari tempat ini, kita berjalan pasti. Saya tahu saya terima mujizat. Saya tahu saya terima berkat. Saya tahu saya disembuhkan. Saya tahu saya menerima perkara yang besar. Hayat ini bilang sebab aku mempunyai keyakinan. Ikhwah fillah, barusan kita saksikan di mana seorang pendeta dia mengucapkan insya Allah dengan bibir yang monyong-monyong. Kenapa di bibirnya di monyong-monyong ya? Bagaimana kita ketahui bahwa kalimat insya Allah itu adalah kalimat yang selalu diucapkan oleh umat Islam, seorang umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sambil monyong-monyong ya. Baik, kita akan reaksi ya. Ada 3 poin yang harus kita luruskan dari Pak Pendeta ini. Dia mengatakan dalam khutbahnya tadi itu seakan-akan kalimat insya Allah itu sesuatu yang tidak pasti. Ya, kemudian dia juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan saya akan mengampuni hambaku insya Allah, akan masuk surga insya Allah. Nah, itu yang diucapkan oleh Pak Pendeta tadi. Apakah benar demikian? Ya, itu tidak seperti itu. Allah tidak pernah mengucapkan untuk dirinya sendiri kalimat insya Allah. Ya, kalimat insya Allah itu tidak ada. Baik,
Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya, dia tidak pernah mengatakan insya Allah saya ampuni. Tidak ada. Coba berikan dalil dalam Al-Quran maupun hadis, itu tidak ada dalam seperti itu. Itu adalah karangan Bapak Pendeta tadi. Allah tidak pernah mengatakan insya Allah saya ampuni hamba saya. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti. Yang kedua, seseorang masuk surga karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti. Itu tertulis dalam Al-Qur'an, sudah jelas. Silakan buka Al-Qur'an ya. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 122. Saya ulangin, surah An-Nisa ayat 122. Kita baca, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan melakukan amal yang soleh, sanudkhiluhum jannatin, kami akan masukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, di mana itu ada sungai-sungai mengalir di dalamnya. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Jadi orang-orang beriman ini, kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Selamanya kita dalam surga. Wa'dallahi haqqah. Ini garis bawah ya. Wa'dallahi haqqah. Dan ini merupakan janji Allah yang sangat benar. Wa'dallahi haqqah. Ini adalah janji. Sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan Allah sangat benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, walladzina amanu wa 'amilus sholihat sanudkhiluhum jannat. Jadi orang-orang yang beriman, kita ini akan masuk surga selamanya. Lihat ayat ini, apakah Allah mengatakan orang-orang yang beriman insya Allah akan masuk surga? Enggak ada. Jadi Pak Pendeta tadi terbukti meledek umat Islam, ya, menghina umat Islam. Allah tidak pernah mengatakan insya Allah masuk surga. Karena Allah itu adalah wa'dallahi haqqah, dalam ayat ini sudah jelas. Ini adalah janji Allah, adalah sebuah kepastian haqqah, benar-benar apa adanya. Jadi itu ya. Dalam ayat lain ya, orang-orang yang beriman menutup aurat, khusyuk dalam sholat. Dalam ayat yang lain, ulaika hum yarithunal firdaus. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus. Surga firdaus. Sholat, khusyuk, kita menutup aurat, insya Allah kita menjadi pewaris surga firdaus. Apakah di ayat itu Allah mengatakan insya Allah akan masuk surga firdaus? Tidak. Nah, ini bantahan kepada pendeta itu. Yang ketiga, ketika berdoa, apakah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah mengatakan insya Allah saya kabulkan? Insya Allah saya kabulkan. Insya Allah saya kabulkan. Tidak seperti itu. Ini pendeta yang tadi itu berbohong ya. Lagi-lagi dia membawa-bawa umat Islam di depan jemaat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku insya Allah. Berdoalah kalian, ud'uni lakum astajib lakum, maka saya akan mengabulkan. Allah tidak mengatakan di situ ud'uni insya Allah astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka insya Allah saya akan kabulkan. Allah tidak mengatakan seperti itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka saya akan mengabulkan. Ya, lalu pertanyaannya, kenapa kita seorang muslim lalu mengatakan insya Allah saya akan pergi, insya Allah saya akan sembuh, insya Allah akan mengampuni saya. Kita sebagai hamba Allah itu menandakan bahwa kita mempunyai Tuhan, dan manusia tidak bisa menentukan sebuah kepastian. Saya sudah pasti umur saya 50 tahun. Saya sudah pasti sembuh. Saya sudah pasti kaya, seperti itu. Saya sudah pasti sukses. Semuanya harus dilengkapi dengan kalimat insya Allah, menandakan bahwa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebuah tata krama. Saya kira seperti itu ya.
Itu bantahan kepada pendeta tadi yang mengolok-olok kalimat insya Allah. Baik, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.